Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Irawan, eh, mahasiswa Politeknik Engineering Indorama, Prodi Teknik Mekatronika 2019. Pada video kali ini, di sini saya akan membuat alat pompa air otomatis. Jadi di sini saya akan menampilkan hasilnya dari Proteus dulu. Nanti sebelum kita membuat alatnya langsung, jadi kita mensimulasikannya dulu di Proteus ini. Jadi seperti ini ya. Nah, ini yang telah saya buat. Untuk komponen-komponennya sendiri, di sini ada button atau push button lah, sensor infrared. Di sini namanya IR obstacle sensor. Logit state, mini resistor atau resistor 2K2, motor DC, dan transistor tip 32. Ini transistor tipenya PNP. Di rangkaiannya seperti ini. Jadi sudah pencarian komponen seperti biasa di sini. Pick device-nya ini. Untuk library-nya sendiri, silakan teman-teman cari sendiri di link download Google, biasanya banyak ini sensor infrared ini. Oke, jadi kita jelaskan dulu dari sensor ini dulu. Di sini ada sensor infrared. Sensor infrared adalah komponen elektronika yang dapat mendeteksi benda ketika cahaya inframerah terhalangi oleh benda. Sensor infrared terdiri dari LED infrared ini sebagai pemancar, sedangkan pada bagian penerimanya biasanya terdapat fototransistor, fotodioda, atau inframerah atau sejenisnya. Nah, ini namanya fotodioda. Ini IR receiver dan ini IR transmitternya sebagai penerima. Untuk prinsip kerjanya sendiri, ketika pemancar infrared ini memancarkan radiasi, ia mencapai objek dan beberapa radiasi memantulkan kembali ke penerima, ke transmitter ini. Berdasarkan intensitas penerimaan oleh penerima IR, output dari sensor ditentukan. Jadi secara sederhananya gini, teman-teman. Apabila ada objek yang mendekat ke sensor, maka sensor ini akan mengaktifkan output dan menggerakkan motor sehingga pompa airnya itu bergerak. Objeknya berupa benda biasa atau cahaya. Nah, ini berupa cahaya. Jadi ketika ada objek yang mendekat ke sensor ini, maka dia itu maka tidak memberikan cahaya, yang artinya akan memberikan kegelapan ke sensor ini sehingga mengaktifkan output. Nah, untuk ini logic state ini sebagai pengkondisian. Logika 0 sendiri itu sebagai ketika tidak mendapatkan cahaya, dan logika 1 ketika diberi cahaya. Jadi ketika ada objek yang mendekat, otomatis ke sensornya tidak akan mendapatkan cahaya. Dan ketika ada objek yang mendekat, ketika tidak ada objek yang mendekat, dia itu akan menerima cahaya.
Jadi seperti ini ya. Ketika tidak mendapatkan cahaya dan objek mendekat, gitu, maka motor akan bergerak. Ini bergerak, meskipun bergeraknya agak lambat ya. Kita zoom lagi. Nah, bisa dilihat ya. Dan ketika ada misalkan tidak ada objek yang mendekat, maka sensor akan off atau tidak aktif. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana jika jika si alatnya ditempatkan pada objek yang gelap, di lingkungan gelap. Nah, maka si sensor itu akan mengaktifkan si motor terus. Jadi si motornya akan menyala. Nah, untuk memanipulasinya agar sensornya tidak si alat tersebut ini tidak nyala terus, jadi kita tambahkan LED apa saja untuk menerangi di sekitar sensor ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pada prinsipnya kita akan jelaskan ulang lagi ya. Prinsip kerjanya itu ketika si sensor menerima cahaya gelap, maka si output ini akan mengaktifkan transistor. Ini tipenya transistor PNP. Output ini masuk ke resistor dan ke kaki basis transistor, sehingga arus mengalir sini dari emitter ke kolektor dan motor pun berputar. Dan ketika sensor menerima cahaya, maka tidak akan mengaktifkan transistor sendiri. Maka transistor tidak aktif, sehingga motornya pun tidak aktif. Karena untuk membangkitkan basis transistor ini perlu diberikan logika 0 atau ketika tidak ada beri tegangan. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan membuat alatnya. Ini adalah penampakan alatnya teman-teman, penampakan alatnya setelah saya buat di project board. Jadi untuk teman-teman supaya lebih rapi juga nanti saya juga lah akan buatkan gitu, menggunakan langsung papan PCB agar terlihatnya lebih rapi. Tapi ini juga hanya termasuknya masih simulasi, jadi difungsikan juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman agar lebih rapi sih menggunakan PCB dan dirangkainya supaya lebih bentuknya gitu lebih dinamis kelihatannya. Oke, jadi di sini ada alat-alatnya yang sudah saya rangkai di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, di sini ada sumber tegangan sebagai pencatunya. Ini sumber tegangan dari rangkaian ini ada ini. Saya di sini ngambil dari casan bekas Nokia. Nah, bisa dilihat ini keluarannya, outputnya nih bisa terbaca nih, output 5,7 volt 800 mA. Nah, ini saya rubah outputnya yang dari mesin port DC, saya rubah menjadi penjepit buaya ini. Ini ada sensor infrared, resistor 2K2. Ini transistor tip 32 ini. Selanjutnya ini mini pompa mini 3-6 volt ya sumber tegangannya untuk mengaktifkan pompa ini. Nah, ini untuk pembuangannya menggunakan baskom bekas. Oke. Nah, untuk
Ini bisa lebih itu ya, bisa dilihat rangkaian. Ini negatif, ini positif. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya jelaskan lagi di sini. Nah, ini ada rangkaiannya. Jadi bisa dilihat ya, ini sumber tegangan positif ini ke sensor dan ke diserikan ke emitor ini. Emitor transistor tip 32 pin 3. Selanjutnya output masuk ke resistor 2K2, masuk ke pin basis, pin 1 basis transistor. Selanjutnya ini pin negatif sensor, sumber tegangannya masuk ke pin negatif sensor dan juga pin negatif motor. Nah, ini pin positifnya motor masuk ke pin kolektor kaki 2-nya, pin kolektor kaki 2 transistor. Seperti ini ya skemanya. Selanjutnya kita tinggal coba rangkaiannya. Mungkin cukup sekian, itu saja yang bisa saya paparkan dari video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dibuat oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.